Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Berjumpa lagi dengan kelas geografi. Kali ini kita masih membahas materi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, siswa mampu mendeskripsikan interaksi desa dan kota, dan siswa mampu menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Baik, langsung saja ke pengertian interaksi wilayah. Jadi, interaksi wilayah ini dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Nah, hubungan tersebut dapat menimbulkan gejala kenampakan atau permasalahan baru. Next, menurut Edward Ullman, ada faktor yang mempengaruhi interaksi. Di antaranya adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, istilahnya adalah regional complementary. Kemudian adanya kesempatan berintervensi, istilahnya adalah interventing opportunity. Dan yang terakhir adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, yang disebut spatial transfer ability. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai regional complementary. Jadi maksudnya adalah wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan sumber daya alam. Kita tahu bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Contoh, misalkan sumber daya laut di Indonesia. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia ini sebenarnya tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti pasir tadi ya, emas, minyak bumi, itu merupakan potensi laut. Masih banyak juga potensi yang lainnya, yaitu yang ada di darat. Contohnya, misalkan kita memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah. Kemudian ada pertanian kopi. Kemudian selain itu juga ada karet, ada kelapa. Dan selain itu juga kita memiliki banyak potensi lainnya. Nah, sedangkan interventing opportunity ini dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Nah, gambar tersebut ini menjelaskan bahwa secara potensial antara wilayah A dan B ini sangat mungkin terjadi hubungan timbal balik. Sebab A ini memiliki kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y. Sedangkan keadaan di B ini sebaliknya. Namun karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh wilayah C, maka interaksi antar wilayah A dan B ini menjadi lemah. Nah, dalam hal ini wilayah C berperan sebagai alternatif pengganti suatu sumber daya bagi wilayah A atau wilayah B. Terakhir, mengenai spatial transfer ability, nah ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jarak mutlak dan relatif tiap-tiap wilayah, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga adalah kelancaran prasarana transportasi antar wilayah. Baik, selanjutnya adalah pengaruh interaksi. Nah, pengaruh positifnya dulu ya. Jadi, pengaruh positif interaksi kota desa. Yang pertama, pengetahuan penduduknya meningkat. Yang kedua, perekonomian desa meningkat. Kemudian, peningkatan hubungan kota desa. Dan ada peningkatan penghasilan, serta adanya perubahan atau penyesuaian gaya hidup. Sedangkan pengaruh negatif interaksi desa kota, yang pertama terjadi urbanisasi, yang kedua desa kekurangan tenaga kerja produktif, yang ketiga hilangnya kawasan hijau, kemudian menyempitnya pemilikan lahan pertanian, kemudian menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan, dan terdapat daerah slum di kota, serta penetrasi budaya kota ke desa. Nah, setelah itu Ibu akan mengenalkan beberapa teori interaksi. Yang pertama ada teori gravitasi keruangan dan teori titik henti. Rumusnya sudah Ibu cantumkan. Sebenarnya teori-teori interaksi ini ada lebih dari 2 ya. Nah, silahkan nanti kalian cari teori apa lagi selain teori gravitasi dan teori titik henti. Nah, model gravitasi dan teori titik henti ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pusat-pusat pelayanan masyarakat, seperti pusat perdagangan, pasar, supermarket, bank, atau kantor pemerintahan, serta sarana pendidikan dan kesehatan, atau misalkan lokasi industri, pabrik ya, dan fasilitas pelayanan jasa masyarakat lainnya.
Nah, yang terakhir adalah mengenai zona interaksi. Jadi menurut Bintarto, wilayah-wilayah interaksi ini membentuk lingkaran-lingkaran yang dinamakan zona interaksi. Sebelumnya Ibu pernah mengemukakan gambar ini dan telah menjelaskan juga. Jadi di sana menunjukkan nomor 1, 2, 3, sampai 6 ya, di mana nomor 1 itu adalah city, pusat kota, kemudian nomor 2 suburban, nomor 3 suburban fringe, dan nomor 4 urban fringe, serta nomor 5 rural urban fringe, dan nomor 6 adalah rural. Kalian boleh buka kembali video yang telah Ibu share di minggu sebelumnya untuk melihat apa arti dari city, suburban, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.